Lu pernah kepikiran gak sih, kenapa kura-kura kalau lagi nyebur ke air itu kakinya kayak ngedance balet, padahal dia lagi berenang? Gak penting ya kan? Tapi ada satu hal yang sangat penting. Dan ini berhubungan dengan kenapa ibu kota Nusantara dibangun di tempatnya sekarang. Gue nggak ngomongin alasan resmi dari pemerintah, yang katanya biar nggak banjir, strategis di tengah, atau karena udah nggak ada lahan di Jawa. Bukan. Gue lagi ngomongin sebuah pola kuno, sebuah petunjuk rahasia yang tersembunyi di balik peta-peta tua, tepatnya di jalur airnya. Tahu nggak sih lo, jalur air kuno IKN ini disebut-sebut sebagai kunci kenabian. Coba lu bayangin, sejak Firaun di Mesir membangun peradaban di tepi Sungai Nil, sampai ke zaman Majapahit yang sangat bergantung pada Sungai Brantas, satu kesamaan mutlak dari semua kerajaan besar di dunia adalah mereka butuh air. Tapi bukan air sembarangan, mereka butuh air yang berkah. Air yang secara spiritual dan kosmologis mendukung takdir mereka untuk menjadi pusat dunia. Di Nusantara, konsep ini namanya Tirta Amerta. Bukan cuma air yang bisa diminum, tapi air yang membawa keabadian, kemakmuran, dan yang paling penting, legitimasi kekuasaan. Kalau pemimpin bisa mengontrol dan memanfaatkan Tirta Amerta, maka kerajaannya akan abadi. Dan ini, teman-teman, adalah kunci tersembunyi IKN. Saat ini, kita fokus banget sama bendungan Sepaku Semoy, irigasi modern, dan pipa-pipa canggih IKN. Itu benar, itu penting. Tapi coba lihat lagi petanya. Jauh sebelum ada nama Sepaku Semoy, daerah di sekitarnya itu adalah pertemuan beberapa anak sungai yang alirannya dianggap suci oleh komunitas lokal. Sebuah lokasi yang secara alami adalah pusat air regional. Ini bukan kebetulan, ini pemilihan lokasi berdasarkan tradisi profetik yang umurnya ribuan tahun. Kenapa IKN seolah-olah harus mengulangi pola Majapahit yang mencari pertemuan dua sungai suci, atau pola keraton di Jawa yang selalu berhadapan dengan air dan gunung? Karena jika sebuah ibu kota hanya dibangun berdasarkan beton dan kalkulasi ekonomi, dia akan runtuh saat ekonominya goyah. Tapi kalau dia dibangun berdasarkan mandat kosmik yang diwakili oleh jalur air kuno yang terpilih ini, maka dia diyakini akan bertahan selamanya. Segmen 1. Air adalah legitimasi, bukan hanya komoditas. Banyak orang salah mengira bahwa pembangunan IKN itu cuma soal memindahkan pusat birokrasi. Enggak. Di level filosofis, ini adalah upaya untuk menyetel ulang nasib bangsa. Bayangin, lo lagi mau buka warung kopi baru. Lo pasti nggak cuma mikirin harga sewa, tapi juga vibe tempatnya. Apakah tempat ini enak rezekinya? Orang-orang kuno dulu, mereka melihat jalur air seperti kita melihat vibe rezeki tadi. Di zaman kerajaan Kutai, Sungai Mahakam adalah arteri kehidupan. Tapi ada anak-anak sungai kecil di daerah pedalaman yang dianggap punya energi yang berbeda. Mereka adalah jalur yang menghubungkan hulu dan hilir. IKN dibangun di tengah-tengah. Ini memaksa kita bertanya, apakah bendungan Sepaku Semoy itu cuma penampung air baru, ataukah dia sebenarnya memperbaiki dan menguatkan sebuah sistem jalur air kuno yang sudah ada? Jalur yang dulunya pernah digunakan untuk upacara-upacara penobatan atau ritual suci. Contoh nyata terjadi pada kerajaan Mataram Islam di Jawa. Sultan Agung Hanyokrokusumo sadar betul, bukan cuma mendirikan keraton, ia membangun sistem irigasi yang sangat rumit dan terencana. Irigasi ini bukan hanya untuk sawah. Irigasi itu adalah simbol kekuasaan sultan atas alam. Mengendalikan air sama dengan mengendalikan Tirta Amerta. Jika IKN dibangun dengan fokus yang sama pada pengelolaan air bersih dan mandiri seperti ini, itu menunjukkan bahwa para perencana IKN
secara sadar atau tidak, sedang mengulang cetak biru Mataram. Ini adalah geoteknik spiritual. Segmen 2. Studi kasus Prophetic River, Sungai Brantas, dan Ramalan Jayabaya. Oke, ini mulai seru. Gimana sih jalur air bisa jadi kunci kenabian? Kita mundur sedikit ke abad ke-12. Raja Jayabaya di Kediri. Ramalan-ramalannya masih kita bahas sampai sekarang. Tapi, tahukah lu, ramalan-ramalan itu sangat erat kaitannya dengan kondisi geografis, terutama sungai. Jayabaya hidup di tepi Sungai Brantas, sebuah sungai yang alirannya sangat menentukan naik turunnya kerajaan Jawa Timur. Ketika Brantas berubah alirannya, baik karena bencana alam atau rekayasa manusia, maka seringkali nasib kerajaan pun ikut berubah. Profesi bukan hanya soal meramal masa depan, tapi juga soal mengatur masa depan dengan cara menempatkan diri di tempat yang dijanjikan. Sekarang, kita kembali ke IKN. Ada rumor di kalangan budayawan yang mendalami sejarah Kalimantan Timur. Mereka bilang, ada indikasi jalur air kuno yang menghubungkan daerah IKN saat ini, terutama area yang dikelilingi hutan lindung, dengan sebuah situs purba di pedalaman. Jalur ini bukan sungai besar, tapi semacam kanal kuno atau jalur ritual yang dibuat oleh nenek moyang suku di sana, mungkin terkait ritual panen atau kesuburan. Ini bukan tentang klinik, ini tentang keyakinan bahwa jika ibu kota baru ini bisa menemukan kembali atau mengaktifkan kembali jalur air purba itu, maka IKN akan menjadi pusat yang diberkati oleh leluhur. Itu yang dinamakan kenabian atau takdir yang tertulis. Segmen 3. Plot twist. Dua sumber air yang saling bertentangan. Sampai sini, lu mungkin mikir, ini cuma mitos belaka. Tapi coba lihat fakta mengejutkan ini. Saat ini, IKN merencanakan dua sumber air utama, air dari bendungan dan air dari sungai yang dimurnikan. Tapi ada satu lagi yang sangat vital, air tanah. Di banyak peradaban kuno, air tanah adalah yang paling suci. Kenapa? Karena dia datang dari perut bumi. Dianggap sebagai sumber yang paling murni dan tidak tersentuh polusi manusia. Plot twist-nya adalah, untuk pembangunan fisik, kita akan sangat mengandalkan air permukaan. Tapi untuk upacara peresmian dan legitimasi spiritual, pemerintah Indonesia sangat menekankan pentingnya ritual Kendi Nusantara. Ritual ini mengumpulkan air dari mata air suci di seluruh Indonesia. Air tanah, air murni, yang secara filosofis adalah perwakilan dari tirta amerta seluruh Nusantara. Segmen 4. Analoginya di meja warung kopi. Air sebagai fondasi kepercayaan. Oke, biar gak pusing, mari kita duduk di warung kopi. Bayangkan, IKN itu adalah cangkir kopi lu. Pembangunan fisiknya itu adalah cangkir, gula, dan sendoknya. Tapi yang bikin kopi itu berharga, yang bikin lu balik lagi, adalah airnya. Air yang jernih, yang bikin aroma kopinya keluar. Kalau airnya keruh, kopi sebagus apapun gak akan enak. Sama kayak ibu kota. Secanggih apapun teknologinya, kalau fondasi dasarnya rapuh, ibu kota itu akan runtuh. Inilah efek kenabian yang dimaksud. Para perencana kuno tahu, kalau suatu kota bisa mengontrol airnya sendiri, tanpa bergantung pada pihak luar, dia akan mandiri dan kuat. Ketergantungan air adalah kelemahan strategis. Sejak kapan ini penting? Sejak ada pertempuran. Siapa yang menguasai sumber air, dia menguasai pertempuran. Di zaman modern, perang itu bukan cuma pakai senjata, tapi juga pakai isu lingkungan. Jakarta punya krisis air dan subsidensi. Itu kelemahan strategis. IKN didesain untuk tidak punya kelemahan strategis ini. Segmen 5. Membongkar mitos, bukan sihir, tapi keberlanjutan kuno. Seringkali,
Kalau kita bahas jalur air kuno dan kenabian, orang langsung ngecap, "Ah, klenik." Tapi, kita perlu debunking mitos ini. Kunci kenabian itu bukan mantra atau sihir. Itu adalah keberlanjutan kuno. Nenek moyang kita sangat menghormati air karena mereka tahu betul siklus alam. Mereka tahu kalau mereka merusak hulu, hilir akan mati. Mereka membangun sistem irigasi, sumur, dan kanal yang harmonis dengan alam, bukan yang melawan alam. Kenabian itu adalah keyakinan bahwa jika kita menghormati siklus air di lokasi yang tepat, lokasi yang secara alami sudah diberkati oleh alam untuk mengumpulkan dan menyalurkan air, maka kota itu akan makmur. IKN, yang fokus pada konsep Forest City dan Zero Waste, sejatinya sedang mengimplementasikan kembali prinsip-prinsip keberlanjutan kuno ini, hanya saja dalam kemasan teknologi modern. Mereka bukan cuma menanam pohon, mereka memperbaiki hulu-hulu sungai di daerah IKN. Mereka bukan cuma membangun bendungan, mereka memastikan daerah resapan air tetap utuh. Jadi, ketika kita bicara jalur air kuno IKN ini kunci kenabian, itu artinya adalah pembangunan IKN di lokasi ini adalah upaya modern untuk menghidupkan kembali fondasi keberlanjutan yang sudah diajarkan oleh nenek moyang. Fondasi yang dulu sempat hilang di kota-kota besar kita. Ini adalah janji untuk tidak mengulangi kesalahan Jakarta. Jadi, tahu gak sih lu sekarang? Pembangunan IKN bukan hanya tentang memindahkan birokrasi, tapi tentang mencari tempat yang secara kosmologis, historis, dan geografis adalah tempat yang tepat. Tempat yang ditopang oleh jalur air yang secara turun-temurun diyakini sebagai kunci kemakmuran dan keabadian. Kunci kenabian. Pertanyaannya sekarang, ini pertanyaan filosofis buat lu semua yang lagi nonton. Apakah IKN ini adalah kota yang benar-benar baru, serba futuristik? Ataukah ini hanyalah pengulangan sempurna dari cetak biru kerajaan-kerajaan besar Nusantara di masa lalu, yang kini diwujudkan dengan beton dan teknologi canggih? Apakah kita sedang membangun masa depan, ataukah kita sedang menelusuri kembali takdir yang sudah ditulis ribuan tahun lalu di atas peta jalur air kuno? Coba lu komen di bawah, menurut lu, jalur air kuno IKN ini beneran jadi kunci rahasia atau cuma kebetulan geografi aja? Jangan lupa, like video ini, share ke teman tongkrongan lu, dan subscribe biar lu gak ketinggalan rahasia-rahasia mind-blowing lain dari channel Tahu Gak Sih Lu. Sampai ketemu di video berikutnya.